Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, namaku Ella dan salam kenal ya teman-teman semua. Semoga apa yang aku kasih di e-course ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Aku bikin e-course ini bukan karena ngerasa udah sukses atau mau menggurui teman-teman semua. Aku di sini mau sharing pengalaman aku gimana memulai bisnis produk digital ini, mulai dari pengenalannya, cara bikinnya, dan nanti sampai di tahap cara jualnya kayak gimana. Kita langsung aja ya. Mungkin ini hanya sekedar pengenalan aja tentang produk digital. Kalau teman-teman mau yang lebih detailnya, bisa akses bonus yang aku kasih, yaitu ebook dari Link Jadi Cuan, panduan lengkap hasilkan cuan dari Linkit ya. Di sini aku akan sharing sekilas aja ya tentang beberapa hal ini, yaitu mulai dari pengertian produk digital itu apa, kemudian contoh dari produk digitalnya, kemudian keuntungannya tuh apa aja sih dari si produk digital ini, terus cara kita untuk memulai menjual produk digitalnya bagaimana, dan selanjutnya ada tools yang bisa kita gunakan, kemudian tips sukses membuat produk digital. Oke, yang pertama kita ke pengertian produk digitalnya dulu ya. Sebenarnya apa sih produk digital itu? Kok sekarang banyak banget orang yang bahas tentang produk digital ini? Jadi singkatnya, produk digital itu barang atau layanan yang bisa diakses secara online tanpa bentuk fisiknya. Contoh sederhananya adalah e-book, desain grafis, video tutorial, template, hingga kursus online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Terus apa sih kerennya produk digital ini? Jadi produk digital itu teman-teman cukup bikin produknya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali ke orang-orang dimanapun dan kapanpun. Jadi simpelnya seperti itu ya, tentang si produk digital ini. Kemudian kita lanjut ke contoh produk digital itu sendiri apa aja. Yang pertama ada e-book, kemudian ada e-course, kemudian layanan digital, seperti video DIY, kemudian jasa desain grafis, kemudian ada planner digital dan worksheet, aset media sosial, video tutorial, template design. Nah, itu dia beberapa contoh dari produk digital. Kemudian kita lanjutkan ke keuntungan produk digital itu apa aja ya. Yang pertama, produk digital ini tuh mudah diakses kapan aja dan di mana aja. Terus yang selanjutnya, dia hemat biaya. Kenapa? Karena nggak perlu ada tambahan biaya cetak, penyimpanan, atau pengiriman produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu skalabilitasnya tinggi. Bisa dijual ke banyak orang tanpa batas geografis. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bikin produk yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu template-nya. Jadi nanti bukan cuma orang Indonesia aja yang beli, bahkan orang luar negeri pun bisa beli template-nya teman-teman. Kemudian fleksibel karena mudah diperbarui tanpa harus kita produksi ulang dari awal. Kemudian banyak yang butuh dan ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi ya. Selanjutnya ramah lingkungan karena nggak menggunakan bahan fisik. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai potensi passive income. Setelah tahu pengertian, kemudian contoh dan keuntungannya, kita masuk ke cara memulai untuk menjual produk digitalnya. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan riset pasar. Jadi riset pasar ini untuk mengetahui apa yang sering dicari atau dibutuhkan sama orang-orang nih. Kemudian yang kedua, kita bisa tentukan ide produknya. Dari mana kita bisa tentuin ide produknya? Yang pertama bisa dari hasil riset pasar tadi. Kemudian yang kedua, itu bisa berdasarkan keahlian teman-teman untuk fokus pada bidang yang dikuasai atau diminati. Nah, tahapan yang ketiga, itu kita menciptakan produk digitalnya. Kita mengubah ide yang sudah kita rancang jadi produk yang siap pakai, yang punya nilai bagi audiens kita. Jadi produk itu bisa bermanfaat buat mereka. Yang keempat yaitu kita menyiapkan toko digital. Kita tentuin nih platform mana yang mau kita pakai untuk menjual atau mendistribusikan produk digital kita. Salah satu platform yang aku rekomendasiin adalah menggunakan LinkedIn. Itu mudah untuk kita gunakan. Dan kalau teman-teman mau untuk penjelasannya lebih detail mulai dari cara registrasi, cara penggunaannya, dan lain sebagainya, itu bisa akses ebook yang aku kasih secara gratis. Kemudian nanti di materi ini juga ada penjelasan videonya, jadi teman-teman bisa cek ya. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan akun sosial media. Jadi teman-teman pilih sosial media mana yang teman-teman mau gunakan. Apakah mau menggunakan Instagram, TikTok, Facebook atau yang lainnya ya. Kemudian kita buat akun dengan profil yang profesional.
Untuk tahapan yang keenam yaitu kita promosikan produk. Kita mulai bikin konten yang bernilai dan berkualitas sesuai dengan ide yang kita pilih di media sosial untuk dapat mempromosikan produk ke target audiens kita. Kemudian yang ketujuh, kita evaluasi nih konten sama produk digital kita. Kita evaluasi secara berkala biar akun kita itu bisa menjangkau lebih banyak audiens. Atau produk digital kita juga kita evaluasi. Kalau ada masukan-masukan customer, itu bisa kita terima dan kita jadikan evaluasi untuk kita bikin produk digital yang lebih baik lagi ke depannya. Setelah itu kita lanjut ke tools untuk membuat produk digital. Untuk tools ini sendiri, ada tools yang kita gunakan untuk mencari ide, ada juga tools yang kita gunakan untuk membuat produk digital. Untuk mencari ide, itu kita bisa gunakan Instagram, TikTok, bahkan ChatGPT. Kemudian kalau untuk bikin produk digitalnya, kita bisa bikin di Canva, misalnya kita mau bikin worksheet atau coloring page, kita bikin template, itu kita bisa pakai Canva. Kalau kita bikin e-course atau kita bikin kelas kayak gitu, bisa pakai Zoom atau Google Meet. Kemudian untuk mempromosikan produk, nanti kita mau edit video nih, bisa pakai CapCut, bisa pakai VN. Atau mungkin teman-teman punya tools yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan untuk membuat produk digital atau membuat promosinya, silahkan. Untuk toolsnya bebas, teman-teman mau pakai yang mana. Kalau ini, aku sebutin beberapa tools yang memang sering aku gunakan, seperti itu ya. Kemudian tips sukses membuat produk digital yang pertama adalah kita fokus ke kualitas. Buat produk yang benar-benar bermanfaat dan menarik bagi pembeli ya. Kemudian kita belajar dan beradaptasi. Pelajari kebutuhan pasar dan kita harus terus mau memperbaiki produk berdasarkan umpan balik nih. Kemudian kita gunakan media sosial untuk promosi, kita buat konten edukatif untuk menarik perhatian calon pembeli. Kemudian setelah itu kita juga bisa mulai dari hal yang sederhana, nggak perlu langsung buat produk yang rumit, mulailah dengan sesuatu yang teman-teman kuasai. Kemudian yang paling penting adalah sabar dan konsisten. Jadikan ini sebagai rutinitas sehingga produk teman-teman semakin berkembang dan dikenal. Mungkin cukup dulu ya untuk perkenalan singkatnya tentang produk digital. Nanti untuk yang lebih mendalam di materi-materi selanjutnya ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, mau ditanyain, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di grup WhatsApp ya.